Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasman, kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan melakukan praktek biologi dengan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pria. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis sistem reproduksi pria. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok orang yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Dalam proses reproduksi diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria dimiliki sejak lahir, namun kemampuan reproduksi baru akan dimulai setelah masa pubertas. Masa pubertas dimulai pada kisaran usia 9 sampai 15 tahun. Organ reproduksi pria berdasarkan letaknya. Organ reproduksi pria terbagi ke dalam dua bagian, yakni pertama, organ eksternal. Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari 3 organ, yakni penis, skrotum atau kantong sakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang kedua, organ internal. Organ reproduksi pria bagian dalam terdiri dari beberapa organ meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretal, vesicula seminalis, uretra, dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Vas deferens terdiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Sedangkan vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika kita beraktivitas. Kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Sementara itu, kelenjar bulbouretral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir kesamaan yang mungkin ada karena tetesan sisa urin. Seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahapan proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Pada saat pria atau anak laki-laki yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, maka tubuhnya akan memunculkan reaksi. Awalnya terjadi perubahan ukuran penis karena pembuluh darah menjadi lebih besar, sehingga darah yang masuk menjadi lebih banyak. Membesarnya penis diiringi dengan perubahan tekstur menjadi lebih kaku. Inilah yang disebut kondisi ereksi. Setelah pria mengalami ereksi yang kemudian diikuti dengan ejakulasi, maka penis akan mengeluarkan air mani bersama dengan sperma di dalamnya. Dalam tiap kali ejakulasi, volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 hingga 5 mm. Tiap milimeter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Setelah sperma memasuki vagina, maka sperma akan terus bergerak menuju leher rahim hingga sel telur untuk mencapai proses pembuahan dan akhirnya terjadi kehamilan. Yang kedua, proses pembentukan sel kelamin. Sebelum membuahi sel telur, sperma harus melalui proses yang dikenal dengan spermatogenesis. Proses ini terjadi di dalam testis, sedangkan tempat penyimpanan sperma sementara terletak di bagian vas deferens. Proses spermatogenesis ini dimulai sejak Anda mengalami pubertas.
Setidaknya 100 juta sperma diproduksi di testis setiap harinya dengan ukuran panjang sekitar 0,05 mm. Proses perkembangan sperma hingga dapat membuahi sel telur membutuhkan waktu sekitar 70 hari semua tahapan. Spermatogenesis terjadi di dalam testis dan proses ini terjadi secara terus-menerus. Selama seorang pria hidup, spermatogenesis menghasilkan satu spermatosit yaitu sel sperma tahap awal yang nantinya akan membelah kembali dan menghasilkan 4 sperma yang lebih kecil ukurannya. Yang ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi pria. Penyakit pada sistem reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan oleh infeksi, peradangan, kelainan genetik, atau gangguan hormon, bahkan kanker. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi ini berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang bisa mengintai sistem reproduksi pria. Yang pertama, epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua, orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, orchitis juga bisa menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Yang ketiga, gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis, pembesaran prostat atau BPH, atau kanker prostat. Yang keempat, hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup pada pria dewasa. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido atau gangguan reproduksi sperma dan fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas. Yang keempat atau yang terakhir, teknologi untuk membantu kelainan pada sistem reproduksi. Setiap penyakit tentu ada obatnya, termasuk penyakit pada sistem reproduksi. Teknologi yang digunakan pada penyakit tersebut meliputi pemberian obat-obatan, kemoterapi, bedah, sampai dengan memanfaatkan terapi hormon. Yang pertama, prognostik. Teknologi dapat menginformasikan keluarga berencana dengan memberikan prognosis individu mengenai kehamilan. Ini kecepatan cadangan ovarium, dinamik folikel, dan biomarker terkait pada wanita. Dana alisis sementara pada pria. Yang kedua, kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan salah satu bentuk teknologi yang memungkinkan seseorang untuk mengontrol kesuburannya. Ini tidak sesuai dengan misi yang merupakan kemampuan untuk spesies untuk mengabadikan pada spesies yang dipandang sebagai hak masyarakat saat ini. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama merasakan tekanan bahwa untuk menjadi laki-laki terwujud atau perempuan-perempuannya harus berkembang biak. Sekian dari praktek saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.